Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Carry Asware yang beranggotakan Faid Hafiz, Yusron Nugroho Aji, Muhammad Afdal Afdalah, dan saya sendiri Ingwiludin Nomensen sebagai ketua. Di sini kami akan mempresentasikan final project dari matkul Sistem Basis Data kelas SPDB. Baik, mungkin selanjutnya itu model database kami itu yaitu jadi database ini itu mencakup tentang pemesanan online untuk sebuah restoran. Nah, di database ini kita itu menyimpan data-data untuk setiap pemesanannya dari siapa yang memesan, siapa yang melayani, status pemesanannya seperti apa, dan di pemesanan tersebut kita juga menyimpan setiap menu-menu ataupun semua detail dari pemesanan seorang pelanggan. Untuk asumsi dan proses, kami memiliki proses pemesanan makanan dilakukan oleh pelanggan secara online, yaitu sebelum memesan, pelanggan memiliki akun yang berisikan data diri mereka. Pelanggan memesan menu yang ia inginkan pada restoran. Database akan menyimpan data-data detail pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan, mulai dari menu hingga pelayan yang akan melayani pemesanan. Selanjutnya ada daftar tabel. Dalam database kami mempunyai beberapa daftar tabel yang tertera. Yang pertama ada tabel pelanggan, yang selanjutnya ada tabel pelayan, ketiga ada tabel pemesanan, keempat ada tabel detail pemesanan, yang kelima ada tabel menu, yang keenam ada tabel tipe menu, yang ketujuh ada tabel detail status pesanan, dan yang terakhir ada tabel status pesanan. Dimulai dari tabel pelanggan sendiri berisi pelanggan ID, nama depan, nama belakang, email, alamat, dan nomor teleponnya. Dan tabel pelanggan berrelasi dengan tabel pemesanan, yaitu one to many. Tabel pemesanan sendiri berisi, yaitu ada pesanan ID, ada tanggal pesan, ada total harga, dan ada metode pembayaran. Nah, yang selanjutnya ada tabel pemesanan. Tabel pemesanan sendiri berrelasi many to many dengan tabel menu, yang berarti tabel pemesanan sendiri dapat mempunyai beberapa menu, yang artinya dalam tabel pemesanan sendiri bisa memesan beberapa menu. Nah, dalam tabel menu, kita dapat melihat ada entitas, menu ID, nama menu, harga, dan deskripsi. Tabel menu sendiri berrelasi many to one dengan tabel tipe menu, yang berarti setiap tabel menu dapat memiliki satu tipe menu, dan setiap tipe menu dapat dimiliki oleh banyak dari tabel menu. Yang selanjutnya ada tabel pemesanan sendiri berrelasi many to one dengan tabel pelayan, yang berarti setiap pelayan dapat melayani beberapa banyak tabel pesanan, tapi tidak mandatory, yang berarti ada pelayan yang tidak melayani suatu pesanan. Tabel pelayan sendiri mempunyai entitas, pelayan ID, nama depan, nama belakang, alamat, dan nomor telepon. Yang terakhir, ada tabel pemesanan berrelasi many to many dengan tabel status pesanan, yang berarti setiap pesanan dapat mempunyai beberapa status pesanan. Nah, dalam tabel status pesanan sendiri terdapat dua entitas, yaitu yang pertama ada status pesanan ID, dan yang kedua ada keterangan pesanan. Ya baik, untuk sebelumnya perkenalkan, nama saya Faid Hafiz dengan NRP akhir 502501114. Jadi untuk rancangan PDM yang telah kami generate dari CDM sebelumnya, kami mendapatkan untuk bagaimana sistem database ini bekerja. Jadi berdasarkan masukan, kritikan, dan saran dari Bapak Munif pada saat presentasi progres untuk pertemuan kemarin, maka kami tambahkan satu buah relasi baru, yaitu tabel detail status pesanan yang secara otomatis ditambah oleh Vertabelo untuk relasi yang kami ubah dari one to many ke many to many untuk relasi tabel pemesanan dan tabel status pesanan. Jadi setelah kami ubah, maka kami mendapatkan sebuah relasi baru, yaitu tabel detail status pesanan yang pada awalnya hanya berisi pesanan ID dan juga status pesanan ID. Lalu di sini kami juga tambahkan tanggal status dan waktu status sebagai atribut baru. Jadi di sini sistem PDM-nya sendiri berpusat pada tabel pemesanan yang terdapat relasi yang berkaitan dengannya, yaitu untuk tabel pelayan
tabel detail status pesanan yang menjadi relasi baru dari tabel status pesanan, lalu untuk tabel pelanggan, dan juga tabel detail pemesanan yang bersambung juga ke tabel menu. Lalu untuk tabel menu sendiri memiliki relasi untuk referensi ke tabel tipe menu. Jadi untuk PDM-nya sendiri sama seperti CDM, bekerja juga seperti CDM, di mana untuk tabel menu untuk memiliki relasi one to many ke tabel tipe menu, di mana untuk setiap tipe menu memiliki beberapa menu. Lalu dan untuk menunya sendiri memiliki hanya satu tipe menu. Lalu untuk tabel pemesanan ke tabel pelayan memiliki relasi one to many, di mana relasi ini sendiri untuk menjelaskan bahwa pelayan itu bisa memiliki banyak pesanan dan bisa juga tidak memiliki pesanan sama sekali, dan juga untuk setiap pemesanan itu hanya bisa dipegang ataupun diurus oleh satu orang pelayan. Lalu untuk tabel pelanggan sendiri, setiap pelanggan itu bisa memiliki banyak pesanan ya dari relasinya, yaitu one to many, dan setiap pelanggan wajib minimal memiliki satu pemesanan. Lalu untuk pemesanannya sendiri hanya bisa dimiliki oleh satu orang pelanggan. Lalu untuk tabel pemesanan sendiri memiliki relasi ke tabel detail pemesanan, yang untuk tabel detail pemesanan sendiri memiliki dua buah atribut pada awalnya, yaitu atribut turunan dari tabel menu dan tabel pemesanan, menu ID dan pesanan ID. Dan kami tambahkan juga atribut quantity yang dimana berfungsi sebagai penghitung berapa total menu ataupun jumlah menu yang sama yang dipesan gitu. Jadi kami tambahkan atribut ini sebagai pertimbangan bahwa ada beberapa pelanggan yang akan memesan beberapa menu dengan jenis yang sama. Jadi kami tambahkan untuk atribut quantity ini. Lalu seperti itu juga untuk tabel menu dan tabel detail pemesanan yang memiliki relasi one to many. Setiap tabel pemesanan ini bisa setiap detail pemesanan dapat memiliki beberapa menu, dan sebuah menu itu juga dapat dimiliki oleh beberapa tabel detail pemesanan seperti itu. Berlanjut ke detail status pesanan, di mana detail status pesanan ini menjadi tabel yang berubah semenjak progres kemarin, sehingga untuk tabel pemesanan sendiri, setiap pemesanannya tersebut dapat memiliki beberapa status pesanan. Untuk status pesanan tersendiri itu pada umumnya maksimal itu 3, yaitu yang pertama itu sudah dibuat, yang kedua itu sedang diantar, dan yang ketiga itu sudah diantar. Lalu bagaimana cara pengecekan jika sebuah pemesanan itu sudah diantar? Maka kita hanya cukup untuk menghitung total dari status pesanannya yang berbentuk seperti histori pemesanan. Jika dia berjumlah 3, maka dia akan dianggap sudah diantar. Nah, kami juga menambahkan beberapa data di bagian status pesanan sebagai referensi juga. Yang pertama itu ada sudah diantar, yang kedua itu sedang diantar, yang ketiga itu sedang dibuat, lalu yang keempat itu terjadi miss ataupun kesalahan pada alamat pelanggan, dan juga yang terakhir itu kesalahan untuk menu dari pemesanannya. Untuk data ketiga, keempat, dan kelima, yaitu kesalahan alamat dan kesalahan pemesanan menu, tidak kami gunakan dulu. Lalu selanjutnya itu dari detail status pesanan ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, ditambahkan tanggal status dan juga waktu status untuk menunjukkan bahwa untuk setiap status tersebut berbeda, dan juga sudah pasti untuk status sudah diantar memiliki tanggal status yang bisa jadi sama, namun untuk statusnya sudah pasti berbeda. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya untuk PDM. Di dalam sebuah restoran, kalau seperti yang kita tahu, pasti ada yang namanya itu bill ya. Nah, isi bill itu apa sih? Isi bill itu adalah sebuah informasi mengenai pesanan yang dilakukan. Nah, untuk menampilkan bill tersebut, kita dapat menggunakan sebuah query yang sederhana, yaitu seperti
kita menampilkan informasi pemesanan dari pesanan dengan ID tertentu. Nah, di sini kita menggunakan contoh ID 2, sehingga kita tinggal melakukan select itu semuanya menggunakan tanda bintang dari tabel pemesanan, di mana pesanan ID-nya itu adalah 2. Maka akan keluar segala informasi terkait pemesanan tersebut, dari yang secara umum, mulai dari tanggal pesan, total harga, kemudian metode pembayaran, dan pelanggannya. Nah, selanjutnya, di dalam sebuah restoran pasti terdapat yang namanya feedback oleh pelanggan. Nah, di sini kita mengambil kasus di mana seorang pelanggan itu melakukan feedback terhadap pelayan yang melayani dia. Nah, sedangkan pelanggan tersebut tidak tahu siapa yang melayaninya. Sedangkan kita sebagai yang pemilik restoran pastinya tahu siapa sih yang melayani si Afdal ini. Nah, kok bisa kita sebagai pemilik restoran itu tahu siapa yang melayani Afdal? Nah, kita untuk mengetahui tersebut kita dapat menggunakan query join, di mana kita menampilkan pelayan ID, nama depan dan nama belakangnya dari pelayan, di mana kita mengecek pelayan yang melayani pelanggan ini dengan nama Afdal. Kita sebut saja Afdal, yang pelanggan yang memberi feedback tersebut. Nah, sehingga kita tahu siapa pelayan yang dimaksud oleh pelanggan tersebut ketika memberikan feedback. Nah, di sini kita menggunakan Afdal sebagai contoh. Nah, di sini dilihat terdapat dua data, yaitu P004 sama P004 juga. Berarti di kedua pemesanan yang dilakukan oleh Afdal itu dilayani oleh pelayan yang sama, yaitu si Simu Liu. Nah, dengan begitu kita dapat mengetahui pelayan yang dimaksud oleh pelanggan dengan nama Afdal di feedbacknya. Nah, kemudian ketika melakukan sebuah bisnis restoran apalagi, kita harus mengetahui perkembangan ataupun menu-menu yang kita sajikan kepada pelanggan. Kita harus mengetahui untuk kedepannya menjadi lebih baik dan lebih menghemat lagi menu mana yang harus dihilangkan atau menu mana yang harus diprioritaskan. Nah, gimana sih kita tahunya? Kita tahunya itu dengan mencari data mengenai kesuksesan menu tersebut ataupun banyaknya menu tersebut dipesan. Nah, dengan begitu kita dapat mengetahui setiap menu itu berapa banyak sih orang yang memesan setiap menu tersebut. Nah, dengan begitu kita dapat mengetahui ataupun itu dapat membantu kita untuk mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan terhadap menu tersebut. Apakah harus diperbaiki, apakah harus dihilangkan, tergantung dengan banyaknya pesanan yang dilakukan, banyaknya pesanan dari menu tersebut. Nah, query-nya itu berarti tinggal kita melakukan select nama menunya, kemudian kita count kuantitinya menunya tersebut dari pemesanan yang dilakukan selama dari database, kemudian kita count banyaknya kuantiti tersebut tadi. Nah, kemudian kita group by ataupun kita satukan dengan dari nama menunya sehingga nama menu itu jadi satu. Nah, ordernya itu kita lihat dari yang paling terkecil untuk saat ini. Jadi order dari 1 hingga yang terbesar. Nah, dengan query seperti ini kita mengetahui menu mana yang paling populer dipesan gitu. Jadi kita dapat melakukan update ataupun perkembangan terbaru terhadap menu-menu tersebut. Nah, dalam bisnis juga kita harus mengetahui kinerja dari pelayan-pelayan yang ada di restoran kita. Dengan begitu, hal tersebut dapat membantu kita membuat keputusan atau menarik keputusan terhadap perlakuan kita terhadap pelayan tersebut, misalnya dinaikkan gajinya ataupun diturunkan gajinya berdasarkan banyaknya seseorang ataupun banyaknya pelayan melayani pelanggan. Nah, jadi di sini kita melakukan query, kita mengquery untuk mencari banyaknya seorang pelayan itu melanggani pelanggan. Nah, jadi kita menampilkan nama depan, nama pelayan, nama belakang, kemudian ID-nya, dan banyaknya seorang pelayan tersebut melanggani pelayan. Nah, berarti kita lakukan select, itu sesuainya nama depan, nama belakang, ID dari tabel pelayan. Nah, kemudian kita count berdasarkan pelayan ID-nya, karena itu primary key-nya. Di sini kita sebut sebagai melayani dari tabel pelayan. Kemudian kita lakukan cross-check ataupun inner join dengan tabel pemesanan, di mana pelayan ID di pemesanan tersebut, di data pemesanan tersebut, itu sama dengan pelayan ID ataupun ID pelayan di tabel pelayan. Nah, kemudian kita lakukan group by berdasarkan pelayan ID-nya.
sehingga kita dapatkan data seorang pelayan melanggani pelanggan, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa apakah pelayan tersebut mungkin saja bisa naik gajinya ataupun bisa saja turun gajinya gitu. Misalkan banyaknya dia melayani pelanggan. Ya baik, untuk simple query dari saya sendiri yaitu yang pertama untuk menampilkan nama pelanggan yang memiliki nama belakang Ludwig. Dengan query-nya sendiri dengan select all from tabel pelanggan T where T nama belakang sama dengan Ludwig. Jadi dapat dilihat pada tabel di bawah, pada tabel pelanggan kami itu hanya ada satu orang yang memiliki nama belakang Ludwig. Lanjut untuk query join, yaitu untuk menampilkan nama pelanggan beserta metode pembayaran yang digunakan. Yang pertama itu dengan select TPL pelanggan ID. TPL ini tabel pelanggan ya, TPL nama depan, TPL nama belakang, TPM kode metode pembayaran. TPM ini untuk tabel pemesanan. From tabel pelanggan TPL di interjoinkan dengan tabel pemesanan TPM on TPL pelanggan ID sama dengan TPM pelanggan ID. Maka dapat dilihat pada tabel di bawah, di sini terdapat mungkin saja terdapat dengan orang yang sama ataupun nama yang sama, namun memiliki metode pembayaran yang berbeda. Hal ini disebabkan karena untuk pada tabel pemesanan sendiri bisa saja satu orang itu memesan dengan metode pembayaran yang berbeda pada pemesanan yang berbeda. Lanjutkan. Lalu untuk yang ketiga untuk aggregation dan order by. Aggregation dan order by untuk query kali ini yaitu untuk menampilkan nama pelanggan beserta total harga dari semua pesanan yang telah dilakukan, diurutkan berdasarkan jumlah dan total harga yang paling besar. Lalu untuk query-nya sendiri yaitu dengan select pelanggannya, nama pelanggan, ID pelanggan, nama depannya, nama belakang, dan total jumlah dari total harganya. From tabel pelanggan di-interjoinkan dengan tabel pemesanan on TPL pelanggan ID sama dengan TPM pelanggan ID. Lalu di group by dengan pelanggan ID-nya, lalu di order by jumlah dari total harganya descending ya, ataupun mengecil dari yang besar ke kecil. Sekarang tabelnya sudah kelihatan, maka dapat dilihat bahwa inilah beberapa pelanggan yang memesan dengan harga dari tiap pemesanannya dijumlahkan ya. Untuk peringkat satunya dapat dilihat pada tabel dengan total harganya itu 431.000 dan dan lain-lain di bawahnya. Untuk query terakhir yaitu join dan group by, yaitu dengan menampilkan nama pelayan yang diurutkan berdasarkan total harga terbanyak dari semua pelanggan yang telah dilayani ya. Untuk query-nya sendiri yaitu dengan select pelayan ID, nama depannya, nama belakang, dan jumlah dari total harganya. From tabel pelayan di-interjoinkan dengan tabel pemesanan, lalu di-interjoinkan lagi dengan tabel pelanggan, lalu di group by dengan ID pelayan, lalu di order by lagi dengan jumlah dari total harga secara menurun, yaitu descending. Maka dapat dilihat bahwa untuk nomor pertama ataupun dengan total harga paling tinggi yaitu 676.000 untuk pelayan John Cena, dan diikuti oleh pelayan di bawahnya dengan total harga yang lebih sedikit. Saya menampilkan ID pesanan, tanggal pemesanan, dan total harga di mana metode pembayaran dilakukan secara tunai atau cash, yaitu bertujuan untuk mengetahui jumlah pembayaran yang dilakukan secara cash atau tunai oleh suatu pemesanan. Dengan menggunakan query seperti ini akan ditampilkan hasil seperti ini, yaitu menjelaskan tentang ID pesanan, tanggal pesanan, total harga, di mana ini merupakan pesanan yang dilakukan secara cash atau tunai dalam metode pembayarannya. Selanjutnya untuk metode join saya yaitu menampilkan ID menu, nama tipe, dan deskripsi secara bersamaan, yaitu bertujuan untuk menampilkan menu dan deskripsinya secara bersama sekaligus. Berikut merupakan query-nya. Untuk hasil query dapat dilihat berikut ini, yaitu nama menu ID, nama menu, harga, nama tipe, dan deskripsi ditampilkan secara bersamaan. Untuk query saya yang aggregation dan order by, yaitu saya menampilkan ID pelayan, nama pelayan, dan rata-rata harga penjualan yang dilakukan oleh seorang karyawan.
Yaitu dengan menggunakan query seperti ini yang akan menampilkan ID pelayan, nama depan, nama belakang, dan rata-rata pemesanan yang dilakukan oleh suatu pelayanan. Hal ini bertujuan untuk dapat menampilkan pelayan dengan jumlah rata-rata pemesanan tertinggi dalam pekerjaannya. Yang join dan group B yaitu menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan, dan jumlah pemesanan dikelompokkan berdasarkan ID pelanggan. Yaitu dengan menggunakan query seperti di bawah ini yang akan menghasilkan menampilkan ID pelanggan, nama depan, nama belakang pelanggan, dan juga pemesanan, yaitu yang dikelompokkan. Berarti ketika ini diajak pelanggan dengan ID 1 melakukan pemesanan hanya 3 kali dan seterusnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 4 dari query yang saya buat dalam Funnel Project ini. Yang pertama ada simple query, yaitu yang saya buat adalah untuk menampilkan menu dan harganya yang deskripsinya mengandung kata teh yang harganya di bawah 40.000. Jadi tujuan saya sebelumnya untuk membuat query ini adalah untuk mencari menu teh yang mempunyai harga terjangkau. Dalam query saya melakukan select tabel menu yang kita ingin men-select nama menunya beserta harganya dari tabel menu, di mana syaratnya adalah deskripsi tersebut mengandung kata-kata yaitu teh dan harganya kurang dari 40.000. Untuk hasilnya bisa dilihat dari sini, terdapat nama menu teh manis dan teh hijau yang harganya kurang dari 40.000. Selanjutnya ada query join. Di sini query join saya adalah untuk menampilkan nama pelanggan, alamat pelanggan, ID pesanan, total pesanan, status pesanan, metode pembayaran pelanggan yang sedang memesan di wilayah California. Sebelumnya saya membuat query tersebut adalah untuk memudahkan pengantar kurir saat untuk mengantarkan ke wilayah yang terdekat. Sehingga dalam wilayah California tersebut, kurir dapat mengantarkan pesanan dengan sekaligus. Yang bisa kita lihat di sini dalam query-nya, yang pertama ada select tabel pelanggan nama depan. Di sini saya akan melakukan pencarian dari pelanggan yang mempunyai nama depannya. Dan selanjutnya saya untuk mencari alamat tersebut yang di California. Dan selanjutnya saya di sini melakukan select untuk total harga, yaitu total harga dari pelanggan tersebut, agar saat diantarkan kurir dapat mengetahui berapa harga yang akan dibayarkan. Yang selanjutnya, saya juga ingin menampilkan metode pembayaran. Di sini tujuannya tersebut adalah untuk memudahkan kurir saat datang, kurir dapat tahu bahwa pelanggan tersebut melakukan pembayaran dengan metode cash ataupun cashless. Nah, di sini saya mengambil dari tabel pesanan dan di-inner join-kan dengan tabel pelanggan. Yang berarti di sini saya melakukan inner join untuk mencari mana pelanggan yang sedang memesan. Selanjutnya ada aggregation dan order by. Aggregation dan order by sendiri adalah untuk melakukan perhitungan seperti max, min, average, ataupun yang lainnya. Dan kemudian diurutkan. Oleh karena itu, saya membuat query yaitu untuk mengetahui nama menu dan total penjualan menu yang telah dipesan. Yang penjualannya lebih dari 100.000 diurutkan dari yang terbesar dan dikelompokkan berdasarkan nama menunya. Bisa kita lihat di sini, yaitu untuk query-nya ada select nama menu dan ada sum quantity, yaitu berarti dari menu tersebut berapa yang telah dipesan, dan saya membuat alias sebagai pendapatan per menu berasal dari tabel menu dan di-inner join-kan dengan tabel detail pemesanan, yang berarti menu mana yang sedang dipesan dalam tabel detail pemesanan. Oleh karena itu, setelah di-inner join-kan, saya mengelompokkan sesuai dengan nama menunya. Karena mungkin bisa terdapat banyak nama menu. Oleh karena itu, saya group by dengan nama menunya. Dan mempunyai pendapatan per menu lebih dari 100.000. Dan diurutkan berdasarkan dari yang terbesar. Tujuan query saya di sini adalah untuk melihat apa produk yang paling banyak menyumbang keuntungan bagi toko ini. Oleh karena itu, setelah dilihat dari pendapatan per menu, bisa kita lihat di sini bahwa sirloin adalah yang pertama dalam menyumbang keuntungan bagi toko ini. Oleh karena itu,
tujuan saya membuat query ini adalah untuk memudahkan toko menerapkan diskon ataupun memperbanyak stok agar toko tersebut dapat memperoleh keuntungan atau pendapatan yang lebih banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang query saya itu yang mengenai join dan group by. Di sini tujuan saya adalah untuk mengetahui total item pembelian pelanggan, nama pelanggan, total nominal pembelian, dan total frekuensi memesan. Karena kita melakukan nested query, kita dapat melihat dari belakang. Dari yang pertama, kita dapat melihat select, yaitu adalah select nama depan, nama belakang, dan total harganya beserta pesanan ID-nya. Kalau kita lihat dari sini dulu, yaitu nama depan dan nama belakang bisa didapat dari tabel pelanggan. Dan total harga tersebut bisa kita dapatkan dari tabel pemesanan. Seperti yang kita ketahui bahwa tabel pemesanan sendiri berrelasi langsung dengan tabel pelanggan. Selanjutnya, kita dapat mengambil yaitu pesanan ID-nya yang sama-sama berasal dari tabel pemesanan, dan kemudian saya melakukan count. Nah, di sini tujuan saya melakukan count adalah count untuk melihat berapa pesanan yang sudah dibuat untuk pelanggan tersebut. Oleh karena itu, saya melakukan count pesanan ID, yaitu sudah berapa kali pelanggan tersebut melakukan pemesanan. Dan kemudian saya membuat alias sebagai total pembelian. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan total harga dan pesanan ID yang berasal dari tabel pemesanan beserta nama dari pelanggan, saya melakukan inner join, yaitu antara tabel pemesanan dengan tabel pelanggan untuk mendapatkan data dari dua tabel tersebut. Oleh karena itu, saya dapat membuat syarat yaitu dengan pelanggan ID dari tabel pemesanan sama dengan tabel pelanggan dari pelanggan ID. Yang berarti saya ingin mengetahui mana tabel pemesanan mana pelanggan yang sedang memesan. Kemudian saya ingin mengelompokkannya dengan nama depan agar mudah dilihat. Dan setelah saya melakukan semua tersebut, saya ingin membuat sebuah alias yaitu temp. Jadi setelah kita melakukan select tersebut dari awal dari tabel pelanggan dari mengambil nama depan sampai ke pesanan ID, saya melakukan alias yaitu dengan temp agar mudah dipakai. Setelah dengan temp, saya melakukan syarat yaitu dia melakukan syarat yaitu on pesanan ID sama pesanan ID temp dan detail pemesanan. Tujuan saya melakukan inner join yaitu dengan tabel detail pemesanan dari tabel temp tadi dengan tabel detail pemesanan adalah untuk mengambil kuantitinya atau total pembelian dari tabel detail pemesanan. Oleh karena itu saya melakukan on yaitu dari pesanan ID yang di temp tadi setelah kita select dengan tabel detail pemesanan, yaitu pesanan ID-nya. Kemudian dikelompokkan dengan nama depan dan diorder dengan dari total pembelian tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu dengan Persephone dia sudah membeli sebanyak total pembeliannya sudah 2 kali. Nah, di sini berarti total pembelian adalah pelanggan yaitu sudah membeli sebanyak berapa kali. Kemudian setelah kita lakukan semua select tersebut, kita kembali ke atas karena nested query yaitu adalah select sum dari detail pemesanan quantity, dan kemudian ada juga saya mengaliaskan sum tersebut sebagai total beli pelanggan. Nah, total beli pelanggan di sini adalah saya ingin mengetahui bahwa pelanggan tersebut sudah membeli berapa item atau berapa menu yang sudah ada di database. Kemudian saya ingin melakukan select dari nama depan, nama belakang, total harga, dan total pembelian dari nested query atau query yang sebelumnya telah kita proses. Jadi kita menggabungkan yaitu sum quantity-nya dengan yang sudah kita proses tadi. Oleh karena itu saya melakukan alias temp. Saya dapat menentukan tujuan yaitu query saya tersebut dapat digunakan untuk sebuah toko dapat melakukan diskon ataupun voucher kepada pelanggan tersebut. Nah, dalam penentuan tersebut, mungkin perusahaan dapat melihat dari berapa pembelian yang sudah dilakukan oleh user tersebut. Kalau user tersebut sudah membeli dengan sangat banyak, dengan total pemesanan banyak, nah mungkin toko bisa memutuskan untuk
membuatkan atau memberi user tersebut voucher. Setelah melihat dari total pembelian user atau total pemesanan user, toko pun dapat melihat dari total beli pelanggan, yang berarti item yang dibelinya. Nah, oleh karena itu, toko dapat dengan mudah menentukan pelanggan mana yang mendapatkan voucher tertentu berasal dari banyaknya pesanan atau pembelian yang sudah dia beli atau dia pesan, dan juga berasal dari total item yang sudah dibeli. Total pembelian pelanggan tersebut atau total pemesanannya sudah berapa kali, ataupun total harganya, pelanggan tersebut menghabiskan uang untuk membeli menunya, berapa nominalnya, dan juga toko dapat melihat pelanggan tersebut sudah membeli berapa item. Dengan data-data tersebut, toko dapat menentukan atau memberi voucher sehingga pelanggan tersebut dapat semakin tertarik dengan toko ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.